kasih, silakan. Yang Maha Kuasa yang memberikan kita waktu ini, waktu yang baik, waktu yang indah, kita dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang hadir pada saat ini, izinkan kami sebentar untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tuhan melalui kawan kita yang sampai batas pensiun atau umur 60 tahun. Kepada Ibu berdua, Ibu Elianor dan Ibu Aryani, dan pada Bapak Budi Purba, hal yang terindah sebagai kita guru lah dulu kita bilang, atau pegawai negeri, apabila kita mampu kuat sampai masa pensiun. Itulah dalam pekerjaan kita. Kalau sudah lewat pensiun nanti, kalau dalam segi kehidupan, mungkin kita bisa sampai bercucu, bercicit, berbuyut. Tapi di dalam hal ini, di dalam pekerjaan kita sudah mampu lewat atau sampai ke 60 tahun. Itulah yang paling kita syukuri. Sehat dan sampai 60 tahun tetap dalam keadaan sehat, bertugas untuk melayani anak-anak kita. Inilah yang paling kita syukuri di dalam pekerjaan kita. Jadi kami sebagai, saya katakan dulu MGMP untuk Ibu Elianor, banyak suka duka di dalam MGMP kita yang kita lalui, tetapi kita mampu untuk melewatinya. Itu semua karena berkat Tuhan. Kurang dan lebihnya dari kami, adik-adik ibu lah dulu saya katakan, yang masih muda, maafkan kami atas kesilapan, kekurangan kami terhadap ibu. Dan mari kita saling mendoakan untuk selanjutnya. Kami yang masih berjuang atau berkarya untuk anak-anak kita, membangun anak-anak kita, mari kita saling mendoakan. Supaya kami juga nanti bisa mampu seperti ibu, bisa sampai 60 tahun tetap dalam keadaan sehat. Biarlah segala nasihat-nasihat ibu kepada kami, adik-adik ibu, kami tanamkan itu di dalam sanubari kami, dan mudah-mudahan bisa kami laksanakan apa yang baik yang akan membangun anak-anak kita, membangun sekolah kita SMA Negeri 17, mudah-mudahan bisa kami tiru. Dan janganlah selepas dari pensiun ibu ini, ya tetaplah kami diingat. Kalau ada suka duka, ada hal-hal di dalam keluarga, mohonlah kami diingat kembali atau diundang. Jangan putus tali silaturahmi kita, tapi walaupun dalam keadaan pensiun, hanya jarak bertugasnya kita berpisah. Tetapi kalau untuk hal-hal yang lain, mari kita saling meningkatkan ataupun saling kita perkuat untuk kedepannya. Begitu juga kepada Ibu Aryani, tetaplah kita dalam keadaan sehat, dan di masa pensiun nanti Ibu berdua dan Bapak Budi tetap sehat-sehat. Silahkan ya, kalau sudah lewat masa pensiun, rilekslah. Tak perlu lagi panjang lebar yang mau dipikirkan. Karena RPP sudah lewat, tugas anak-anak tak perlu diperiksa. Jadi sekarang kita enjoy saja kalau udah pensiun. Kamilah yang mau berjuang untuk RPP, bagaimana dari ini supaya lebih indah, apalagi di masa pandemi ini. Jadi mudah-mudahan Ibu berdua dan Bapak Budi sehat selalu, dan kami juga semua yang ada di SMA Negeri 17 sehat sampai nanti kami bisa seperti orang ibu, dapat sampai pensiun. Kita doakan anak-anak kita walaupun masa daring ini atau di pandemi ini tetap dalam keadaan sehat,
dan semakin rajin belajarnya supaya SMA 17 semakin maju, semakin berkiprah nanti di dalam dunia kancah dunia ini ataupun di dalam persaingan. Dan ini saya sedikit informasikan, di masa CPNS ini ada sekitar 30 orang dari murid 17 yang lulus. Kita bangga, saya sendiri bangga yang ada sekitar 30 orang yang lulus di berbagai instansi di pemerintahan. Jadi mereka semua kirim salam kepada kita, mohon didoakan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kita semua. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Syukur kepada Tuhan kalau sampai saat ini kita masih tetap dilindungi, sekalipun dalam kondisi keadaan dunia termasuk bangsa kita, tetapi kita bersyukur kita tetap masih Tuhan jagai, Tuhan berikan kesehatan kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 17, yang saya hormati Ibu Guru yang akan kita lepas hari ini di dalam masa pensiun, dan saya hormati Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam acara perpisahan saat ini. Sebenarnya kalau dari segi nasihat mungkin masih sangat jauh lah apalah yang bisa kami berikan sebagai yang bisa dibilang masih muda di sekolah ini. Tetapi memang kurang lebih 14 tahun kita bersama di tempat ini, karena saya sampai di sekolah ini tahun 2006 sampai saat ini berarti kurang lebih 14 tahun. Banyak hal yang sudah kita lalui di dalam bersilaturahmi di sekolah ini. Banyak hal juga yang bisa terjadi yang kita rasakan di sekolah ini. Yang pasti kita bersyukur kita tetap bisa menjalinnya dengan baik. Kita juga berterima kasih buat setiap apa yang sudah Ibu berdua berikan, dan termasuk juga Bapak Budi yang sudah mengabdi kepada negara ini sampai usia 60 tahun. Memang berbeda-beda berapa lama masing-masing mengabdi di negara ini. Dan semua itu pastilah sangat berharga bagi generasi penerus bangsa ini. Yang menjadi harapan kami kepada Bapak Ibu bertiga, tetaplah sehat, panjang umur, dan tetap semangat di dalam menjalani hidup. Karena banyak informasi, karena kita belum pengalaman, informasi yang kita dengar kalau sudah pensiun menjadi momen yang menakutkan. Janganlah itu menjadi ikut juga orang ibu yang merasakan, tetapi untuk mengganti kesibukan yang selama ini, yang paling paham, yang paling tahu, saya pikir ibu atau bapak sendiri yang lebih tahu apa yang harus dilakukan. Apakah dengkah, berjualankah, dan lain sebagainya. Yang pasti jangan menjadi pensiun itu menjadi hal yang tidak enak. Supaya sehat berarti harus bisa menikmati hidup. Kalau sudah bisa menikmati hidup berarti kesehatan pun akan menjadi milik kita. Mungkin beberapa persen, yang enggak selamanya, enggak 100%. Itulah yang menjadi harapan kami. Apapun yang kami lakukan, kesalahan yang kami lakukan, seluruh guru-guru SMA 17 termasuk juga siswa SMA 17
yang bisa membuat hati Bapak dan juga Ibu berdua mungkin kecewa dan lain sebagainya. Kami mohon maaf dan mohonlah kami dimaafkan. Dan secara khusus untuk Ibu Aryani, kita sebagai satu NGP tetap juga minta maaf kalau ada kesalahan kami untuk kami bertiga yang Ibu tinggalkan di sekolah ini untuk saat ini. Dan kiranya kami juga bisa menikmati kesehatan seperti yang sudah Ibu alami, berdua alami, bisa mencapai usia 60 tahun menyelesaikan tugas. Kami juga berharap kami guru-guru yang ditinggal di SMA 17 ini bisa menikmati seperti yang kedua nikmati saat ini, pensiun masih dalam keadaan sehat-sehat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya kita tetap semangat, kita tetap dilindungi Tuhan dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu berdua yang sudah memberikan sepatah dua kata. Kita lanjutkan kata sambutan dari mewakili pengurus Dansos. Dalam hal ini kami minta kesediaan pengurus Dansos supaya hadir di depan ini semua pengurus Dansos. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami pengurus Dansos. Mungkin yang menyampaikan kata-kata sambutan bisa dari Iya, Ibu Pak Ramadan atau Ibu Arwan, Ibu Janiati. Iya. Satu kata kita. Baik. Bapak dan Ibu, sudah selayaknya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena kasih karunia serta perlindungan bisa kita bertemu di sini dalam acara perpisahan buat saudara kita Pak Budi, Ibu Aryani, dan Ibu Elianor, di mana ketiga Bapak Ibu guru ini sudah purna bakti atau masa pensiun. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Sogahon Simanungkali, yang saya hormati Bapak Ibu guru, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu guru yang pensiun. Dan Ibu, pada kesempatan ini saya sebagai pengurus sosial SMA Negeri 17 Medan, sebelum saya menyampaikan kata-kata perpisahan kepada Bapak dan Ibu yang pensiun, ada hal yang mau saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, terima kasih atas kehadiran anggota Dansos pada saat ini. Kami bangga dan harapan kami untuk acara-acara yang lain juga seperti inilah kita sebenarnya. Itu yang kami rindukan sebagai pengurus Dansos. Mungkin kenapa kita di masa COVID ini bisa kumpul sebanyak ini, sementara di masa-masa yang lalu kurang. Ini yang menjadi perhatian bagi kita semua. Dansos ini dari kita untuk kita dan oleh kita, ingat itu Bapak dan Ibu. Kemudian masalah iuran yang selama ini mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya kok besar sekali. Kami perlu menyampaikan dengan tegas di sini bahwasanya inilah yang membuat kita sehingga iuran Dansos itu menjadi besar. Di masa jabatan kami banyak Bapak Ibu guru yang pensiun. Hari ini 3 orang dan mungkin 2021 ada 7 orang. Dan kita semua Bapak dan Ibu sudah kita sepakati bahwa kita akan memberikan cenderamata kepada Bapak Ibu guru yang pensiun sebesar 10 gram. Dan apapun konsekuensi, kita harus siap Bapak dan Ibu. Jadi kami mengharapkan jangan ada yang istilahnya pemikiran lain terhadap kami. Kalau kami hanya menjalankan Bapak dan Ibu, mungkin mudah-mudahan Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, pengurus.
Bapak dan Ibu, mungkin artinya tolonglah dibantu bendahara kita, kasihan bendahara itu. Ya, mungkin dia hanya pengabdian untuk sosial ini. Dan harapan kami di periode berikutnya nanti kita akan berganti, dan itu harus. Baik untuk Bapak dan Ibu yang pensiun pada saat ini, yang harus Bapak dan Ibu syukuri kepada Tuhan. Kenapa? Karena selama 60 tahun ya usia ibu sudah bisa mengabdikan diri untuk mencerdaskan anak-anak kita. Tentu dengan berbagai tantangan, dan semua tantangan itu bisa Bapak Ibu lalui, dan itu merupakan kebahagiaan Bapak dan Ibu. Oleh karena itu kami pengurus sosial mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang bisa menjalani tugas dengan baik dan dalam keadaan sehat. Kalian masih diberi Tuhan pada masa pensiun. Harapan kami Bapak dan Ibu, di masa pensiun ini dijagalah kesehatan, dicarilah kegiatan yang bisa membuat Bapak dan Ibu bahagia sehingga Bapak dan Ibu bisa panjang umur. Itu yang kami harapkan. Jadi selepas dari sini kita tidak putus ya komunikasi, tetap kita komunikasi dengan baik. Harapan kami di masa pensiun ini dijalanilah dengan sukacita bersama-sama dengan keluarga. Dan kami juga yang tinggal di SMA Negeri 17 ini juga berusaha seperti Bapak dan Ibu. Artinya mari saling kita mendoakan. Karena bagaimanapun kita hanya bisa berusaha, tetapi penentunya yang di atas. Jadi mari kita saling mendoakan. Kami mendoakan Bapak dan Ibu di masa pensiun supaya kalian bahagia dan panjang umur. Dan juga kami mengharapkan Bapak dan Ibu yang pensiun mendoakan kami supaya kami mampu dan tetap semangat untuk mendidik anak-anak kita yang di sini. Tadi saya mendengar dari Bu Marbun ada 30 orang anak kita yang bisa masuk PNS. Inilah harapan kita. Inilah doa kita. Dan kalau boleh di hari-hari yang akan datang, anak-anak kita ini kalau bisa berhasil semua, karena hanya itu kebanggaan kita ya sebagai guru. Jadi mungkin inilah sepatah dua kata yang bisa kami sampaikan dari pengurus Dansos. Kiranya Bapak dan Ibu yang pensiun bisa menjalaninya dengan bahagia, sukacita bersama keluarga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus nanti penyerahan cenderamata kepada kedua ibu kita yang pensiun. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Ibu Ende, protokol Yap. yang bagus, protokol yang cantik. Kita semua ya. Tepuk tangan dulu lah. Ya, itu dia. Dan kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan yang diberi kepada kita, terutama kepada ketua yang hadir, yang sudah purna bakti beberapa bulan yang lalu. Bapak Ibu, kami ada beberapa kali komunikasi dengan pengurus bagaimana suasana pandemi. Saya kasih masukan, saya minta saya dan sama Pak orang apa membuat rekan kita yang pensiun bahagia kita ini. Ya Pak ya. Kenapa? Muara daripada kegiatan kita untuk mereka. Ya. Jadi inilah yang terbaik Ibu Eliano sama Ibu Ariani ya. Kalau Pak Budi ya udah kita maklumi aja. Memang dari dulu suka begitu ya. Gak ada yang sempurna ya. Kita maklum gitu
itulah tugas beliau ya, nggak apa-apa, tetapi jadi kepada ibu berdua ya disyukurilah Bu situasi seperti ini ya. Sekali lagi pengurus dan bermuara bagaimana Bapak Ibu bahagia. Cuman pengurus ini agak bijaksana, kalau rame gimana Pak? Nah, jadi tadi malam sampai jam 11 komunikasi terus. Dan saya senang, nggak ada satu orang guru pun yang membuat pertentangan, semua mencari solusi. Inilah yang kita harapkan Bapak Ibu di SMA 17 ini supaya lebih bagus. Tadi Nyonya mendiang Barus, saya tanya anaknya udah masuk CPNS SMP di Sibulga. Siapa namanya? Apakah Mas Surya dan selama ini sebenarnya pengurus pikirkan, jangan mikirkan yang pensiun aja. Kalau nanti Pak Ramadan diangkat kepala sekolah, ada nggak dikasih? Kalau yang pensiun 50 gram, minimal Pak Ramadan 1 gram ya. Terus kalau yang dari ribuan, mungkin masa kerja hanya sekian, ini pengurus dipikirkan. Ya, karena nanti ada orang tinggi. Aku kan hanya ngasih aja, karena Pak Arahan itu kecewa. Ya, jadi tolonglah pengurus pikirkan. Ya, sebenarnya ya begitulah sosial ini. Lain hanya dengan di lembaga agama yang kita berikan itu adalah untuk Tuhan. Lembaga sosial ada orang punya harapan, ya nggak apa-apa, dari 50 gram 25 gram ada 50 contohnya gitu kan ya. Misalnya ibu cuman rabunya hanya separoh ya kadang dia punya uang 100.000, tapi kalau dikasih orang berapa jadi 1 gram mungkin berharga ya, pengurusnya dipikirkan. Saya pun di kepala sekolah begitu, karena sekarang provinsi agak cepat, bentar dia dari Kapsen tinggal 2 tahun lagi pensiun di sini, apa dikasih di 2 tahun seperti yang lama. Itu banyak kajian ya, itu dipikirkan oleh pengurus sehingga kita nyaman. Dan memang nggak boleh sama nilainya, itu ada beberapa hal. Ya, jadi pikiran Ibu Kristen itu ya, walaupun nggak bisa emas seperti emas gitu ya, semangat ya. Oh, nggak masuk, nah itu nggak masuk ya, kita doakan. Tapi minimal ya nanti Pak Amro dibuat lah entah sudah normal datang kemari ya. Jangan macam Pak Arah. Itu aja ya. Oke, kemudian Bapak Ibu mengenai pembelajaran dari kita, kalau boleh jangan mengupload foto dulu di grup. Saya khawatir nanti ada satu orang dulu nggak masuk di kelas, datang orang tua, gurunya asli perpisahan nggak masuk di kelas anak. Nanti setelah jam 2 mau video foto mau apa ya? Tolongnya pengurus nggak usah dulu diupload ya. Nah, jadi sekarang masa pandemi ini kita harus agak hati-hati mengupload sesuatu ya. Nanti kalau usia jam 2 nggak apa-apa, mau banyak dibuat. Yang sakitnya kan jam 10 sudah diupload. Anaknya masuk 10.30 nggak ada dia lah, masih perpisahan aja. Nah, jadi agak jeli kita Bapak Ibu. Kemudian 2 minggu yang lalu ada rapat kerja di dinas, sudah diwacanakan kepala sekolah itu 16 tahun nggak boleh lagi kepala sekolah, tapi masih digaji, masih apa? Berarti kalau itu nanti berlaku, saya ya kembali jadi guru, karena informasi itu dihitung sejak kapan kepala sekolah. Tapi saya pribadi walaupun sudah 2 minggu, apakah itu berlaku tidak? Biasa saja ya. Datang pagi ya, kalau udah rampung kerja. Memang ada peraturannya. Pak Haji Lasko ini kan ada orang yang setengah malaikat ini. Semua peraturan mau diberlakukan, tapi elegannya beliau dirapatkan dulu. Walaupun beberapa kabin, beberapa cabang itu kita berlakukan, tapi dibuat dulu penilaian. Itu orang yang sudah 16 tahun lebih, nah
Jadi artinya Bapak Ibu, guru-guru pun akan ada mutasi. Ya, Medan Selatan sudah mulai. Tapi Pak Lasro, Kadis ngomong di grup, saya nggak tegang kalau gurunya dipindahkan tinggal 1 tahun lagi. Kan masih subur. Sebenarnya dia lebih di sekolah itu, tapi dia nggak tegang untuk menandatangani. Yang kami harapkan kepala sekolah kalau boleh konsultasilah sama gurunya apakah siap atau tidak. Tapi kata pejabat Capis nggak bisa, kalau dia lebih harus kita keluarkan ke sekolah yang lain, ya. Dan memang sangat dilematis. Saya kan buka aja sama Ibu Arwan, namanya paling tinggi. Saya langsung ngomong sama Capis, Pak, mana ini guru ini datang kemari dulu, sudah bikin pernyataan. Nanti Bapak pindahin lagi ke SMA 20 Belawan, di sana kurang mata pelajaran. Guru Bapak gimana? Ya jangan Pak. Karena beliau itu sampai saat ini masih siap tidak sertifikasi. Jadi kalau nanti guru yang lain dipindahkan, ya aku yuk. Jadi Bapak Ibu banyak informasi-informasi, tapi itu nggak mengganggu pekerjaan kita, hanya mental kita lebih siap. Ini biasa aja. Biasa. Sebenarnya kita menuju beragama kan yakin kita. Apa yang kita kerjakan kan kita mengaku. Sekarang kita kecewa begini-begini, ternyata setelah beberapa saat baru terjawab, oh ini rupanya, ya. Makanya pesawat itu jatuh di hutan, di mana dokternya bisa selamat karena ada rupanya manusia di sana yang harus diobati dokter. Kan sadar dokternya, berarti aku diantar Tuhan kemarin untuk mengobati orang-orang yang di hutan ini. Kan indah pada waktunya. Ya, jadi Bapak Ibu, tak usah gelisah, apa saja, kalau masih bisa koordinasi silakan. Kemudian Bapak Ibu mengenai peningkatan karir, ya, saya terlampau maju meminta beberapa guru menjadi guru pendamping. Setelah lihat aturannya sudah kena peraturan umur sekian gitu ya. Tapi yang masih bisa silakan, ya. Kita minta Pak Ramadan supaya calon diklat caket, masih 3B belum 3C, lambat Ramadan ini. Siapa saja bisa, ya, siapa saja bisa. Jadi Bapak Ibu demikian juga Pak Pakar gitu ya, Bapak baru 3B sekarang, ya. Kepala sekolahnya kapan saja pun diteket, kan gitu Pak ya. Dan berarti berapa orang nggak nampak saya karya tulisnya, tapi yakin aja ada karya tulisnya. Kan? Ya, artinya Bapak Ibu, ayo jangan hanya uang sertifikasi dipikirkan yang mudah karya. Karena semakin lama sudah berubah. Oke, supaya jangan terlampau panjang Bapak Ibu, nanti nggak enak ini berdua di sini. Tapi sambil kesempatan berdua, yang terakhir, Bapak Ibu wali kelas terutama bolehlah sering-sering kemari sudah ada file mengenai AKM, ya, asesmen kompetensi minimal. Kita November ini akan mensosialisasikan kepada di bulan Maret akan dilaksanakan untuk siswa, untuk guru, untuk kepala sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu akan ketahuan Pak semua orang ini bagaimana pembelajarannya di kelas. Oh ini sudah bagus atau ini kurang. Ya. Digabung lagi. Oh biologi SMA 17 sudah bagus. Oh PKM sudah bagus. Atau belum bagus, harus dibuat ini. Oh siswanya masih kompetensi gini, perlu begini. Bukan menentukan lulus atau tidak. Ya, jadi di luar kelas tolong kalau ada bawa prestis diambil nanti dari laptop saya, bisa di-sharing sama anak-anak. Saya kira Bapak Ibu itu hal-hal informasi yang telah kita pikirkan. Jadi acara kita hari ini sudah bagus dan khususnya kepada Ibu Dian bersama Ibu Sawah
Ya. Ibu Sawaria masih lama pensiunnya. Masih produktif. Bersyukurlah dan banggalah. Soal apa yang dikerjakan untuk pensiun, saya kira ini berdua pasti itulah. Jadi MC ya. Jadi udah itu aja di grogi. Usah dipikirkan masa Pak tadi udah kenal. Lagi bayar. Capek ya. Dan mohon Bu komunikasi dengan SMA 17. Sampai saat ini saya kalau sama Ibu TT berkawan di Facebook, sering aja dan semua posting, ya. Jadi tidak salah lah komunikasi kita bagus. Jadi atas nama negara, atas nama SMA 17, selamat Bu, terima kasih banyak. Dikala kesalahan saya selama ini Bu, sama Ibu berdua, ya maafkanlah Bu. Saya niat baik aja, cuman kadang caranya ya mungkin nggak pas, dan saya selalu siap dikoreksi untuk bagus. Selalu saya katakan kepada semua orang, saya sampai saat ini tidak ada masalah di SMA, tidak ada rasa dendam, ya, tidak ada merasa ditinggikan, termasuk sama si Alex kata usaha. Kalau bisa kita minta lagi supaya diteken usul pensiun ini. Ya, walaupun Bapak Ibu sebenarnya kalau dikaji nggak masuk akal, ya. Dan memang sangat indah dalam hidup ini tidak ada musuh. Paling enak. Jadi mudah-mudahan Bu, kesalahan, kekurangan saling memaafkan lagi. Jadi demikian juga siswa, ada Ibu Penny. Ada Pak. Di SPP ada nggak anggaran Ada, Pak. yang pensiun? Ada. Bu, kita yang buat itu, ya. Mudah-mudahan SMA 17 bisa tetap SP itu berlangsung, ya. Itu dari kita untuk kita. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pengurus Dansos yang sudah mengupayakan ini dengan bagus. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir. Memang kita udah banyak ininya, ini coba. Nanti kalau pulangnya nggak usah sekaligus pulang, ya 5 orang. Kalau nanti makannya berdasarkan beberapa uangnya kemana aja, ya boleh aja lah. Yang penting jangan ada orang melihat kita berhubungan. Kepada Ibu berdua, salam hormat kepada Bapak, kepada keluarga, bahwa SMA 17 sudah berbuat yang terbaik. Kalau kurang pas, mohon maaf itu dimaklumi. Jadi kepada Ibu berdua selamat jalan dan mohon didoakan SMA 17 juga semakin bagus, sekalipun menghadapi berbagai tantangan. Saya kira demikian yang bisa disampaikan Ibu protokol, kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Baik, sekaligus penyerahan cenderamata Pak. Silakan di sini Ibu. Ibu. Hah? Sini. Itu apa? Lebih longgar sini. Nah. Di belakang. Bendahara kasih aja lah, dibuat sendiri aja lah. Ini kasih dia kan. Ayo, ya. Semua. Kebetulan ini, Iya. kita utamanya. Iya. Kita ke sana ya. Iya. Ibu bendahara. Ketua aja lah ya. Mana tukang fotonya? Dekat dekat. Iya, boleh sambil diiringi. Iya. 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 Iya.
selanjutnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena kita telah diberi rahmat dan hidayah sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul di tempat ini dalam acara perpisahan dengan guru yang telah memasuki masa pensiun atau purna tugas. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Medan, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 17 Medan, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu staf tata usaha SMA Negeri 17 Medan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas bimbingan dan arahannya selama ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru serta staf tata usaha atas kerjasamanya yang baik selama ini, sehingga tugas dan pekerjaan kami bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya memiliki masa kerja sebanyak 33 tahun, yang mana 10 tahun saya jalani di Jawa Barat, yaitu di Kota Purwakarta. Yang 5 tahun saya jalani di Aceh, yaitu di Kota Cane, dan yang 18 tahun saya jalani di SMA Negeri 17 Medan. Jadi dari sekian banyaknya masa kerja yang saya miliki, di SMA Negeri 17 Medan inilah saya yang paling lama mengajar. Berarti banyak suka dukanya ya Bu ya. Saya merasa senang dan nyaman mengajar di SMA Negeri 17 Medan ini. Karena apa? Karena saya memiliki Bapak Kepala Sekolah yang baik dan bijaksana. Itu yang benar. Dan saya juga memiliki kawan-kawan yang semuanya baik. Saya bangga dengan SMA Negeri 17 Medan karena sifat kekeluargaannya yang sangat baik. Amin. Tidak terasa ternyata sudah 18 tahun saya mengajar di SMA Negeri 17 Medan ini. Hingga sekarang saatnya saya memasuki masa pensiun. Doakanlah saya tetap sehat selama menjalani masa pensiun ini. Begitu juga saya mendoakan Bapak dan Ibu semuanya. Semoga Bapak dan Ibu semuanya sehat, bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik, dan nantinya bisa mencapai umur pensiun seperti kami-kami yang ada di atas. Karena saya sudah lama mengajar di sini, berarti saya sudah sering bertemu, sering berkumpul, bercanda dan sebagainya. Oleh karena itu, apabila ada tutur kata dan tingkah laku saya yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya Ibu Eliana, ayo. Terima kasih cenderangan. Bapak dan Ibu semuanya, pengurus dan sos SMA Negeri 17 Medan, saya mengucapkan terima kasih atas pemberian kenang-kenangan cincin. Semoga cincin ini selalu mengingatkan saya untuk SMA Negeri 17 Medan. Pertama-tama Bapak dan Ibu, saya mohon maaf ya karena dalam memberikan kata sambutan ini saya duduk saja ya, karena memang masih kurang kuat kaki saya dan masih kurang sehat sebenarnya, tapi ya kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini saya juga boleh mengikuti cara pelepasan pensiun ini. Pertama sekali saya pribadi mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang begitu baik bagi kehidupan saya. Seperti yang saya katakan itu, kalau saya bisa berdiri saat ini di sini di hadapan Bapak dan Ibu, itu karena kemurahan Tuhan. Kalau saya pikir selama saya pensiun ini mengalami selalu kurang sehat, keluar masuk rumah sakit,
Bahkan 3 minggu yang lalu pun saya masih di opname, dan saya bersyukur kalau pada hari ini saya masih bisa bersama Bapak dan Ibu di sini untuk melakukan pelepasan terhadap kami. Jadi saya merasakan itu satu anugerah yang besar bagi saya. Jadi saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kemudian pengurus Dansos yang saya banggakan dan saya hormati, kita semua Bapak dan Ibu yang sudah bersedia hadir pada saat hari ini, demikian juga kepada MGMP Biologi yang sudah memberikan kata-kata penguatan, motivasi kepada kami yang pensiun. Termasuk juga dengan MC-nya. Oh iya, termasuk kepada MC yang sangat cantik. Ya, kami akhir-akhir ini juga selalu bergabung di Perpus. Jadi sungguh indah. Bapak dan Ibu, dalam hal ini barangkali saya akan menyampaikan kesan dan pesan buat kita semua. Ya, pertama yang mau saya sampaikan adalah kesan yang secara pribadi saya alami di sekolah kita ini. Tahun 91 saya pindah dari daerah, dari Kabupaten Dairi, Parongil namanya, pindah ke SMA 16 dulu, yaitu di tempat ini. Kemudian berganti namanya SMA 17. Mulai dari tahun 91 sampai tahun 2020 Agustus saya aktif di sini. Jadi lebih kurang 29 tahun. Ya, Bapak dan Ibu, saya bekerja di sini, mengabdi di sini, disinilah ladang saya. Jadi selama 5 tahun saya di daerah. Jadi masa kerja saya, kalau Ibu Aryani tadi 33 ya Bu ya, saya 34. Ya, 34. Tahun 86 saya diangkat jadi PNS. Bapak dan Ibu, tahun 93 berhubung karena guru agama dulu pindah dari sekolah kita ini, sehingga terjadi kekosongan. Waktu itu Ibu Nur Haida ya, sebagai kepala sekolah mengangkat saya sebagai guru agama. Tapi sebenarnya enggak full, masih saya bawa mata pelajaran biologi juga. Jadi bawa agama, bawa biologi. Ya, tahun 96 saya dipulkan bawa mata pelajaran agama, dan biologi saya tinggalkan sampai tahun 2008. Jadi sebenarnya saya sudah lebih menikmati jadi guru agama. Selama guru agama banyak hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan, ya, lebih enjoy, lebih bersemangat. Tiap hari mau ke sekolah saya semangat ketemu dengan murid-murid, karena akan ada mau saya sampaikan kepada mereka, yaitu firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup mereka. Itulah selalu doa saya. Tahun 2008 berhubung karena sudah ada mulai sertifikasi, waktu itu saya diberikan lagi mata pelajaran biologi, tapi belum full. Sampai tahun 2010 mata pelajaran agama bahkan bisa mendukung sertifikasi saya. Tahun 2010 lah pada waktu itu Bapak Marnai Nenggolan sebagai kepala sekolah di sini, mulai saya tidak lagi mengajar agama Kristen. Jadi Bapak dan Ibu, banyak hal yang saya alami selama saya membawa mata pelajaran agama, termasuk terbentuknya PA anak-anak di sini. Nama PA itu Getsemani. Getsemani itu saya dapat dari firman Tuhan, tempat Tuhan Yesus berdoa sebelum dia ditangkap dan disalib. Jadi itulah pergumulan pada waktu itu untuk memperoleh nama itu. Saya berdoa dan saya baca firman Tuhan dan dapatlah nama Getsemani, itu artinya taman doa. Jadi memang anak-anak yang bersekolah di sini harus banyak-banyak berdoa. Karena
terjadi pernah di sekolah kita ini, dan sekolah kita inilah pertama sekali mengalami hal yang seperti itu, yang belum pernah dialami oleh sekolah-sekolah yang lain, baik di daerah maupun di kota, yaitu banyak murid yang kesurupan, banyak murid yang kena setan, ya ada di ruangan sana, ada di ruangan sini, sehingga kami pun semua guru-guru heboh, ya, yang Kristen selama 4 hari berdoa di sini, berdoa, tidak belajar. Demikian juga yang Muslim berdoa di musola, sama-sama kita berdoa. Banyak hari itu murid yang mengalami apa namanya ya, hal seperti itu, dan itu masuk ke dalam koran waktu itu. Sekolah kita ini yang pertama. Tapi puji Tuhan Bapak dan Ibu, semua itu bisa berlalu dengan baik. Pada waktu itu Bapak Hidup Sinulingga di sini. Banyak juga tantangan. Ada yang mengusulkan, kita panggillah dukun, kita panggillah ini karena kayu yang di depan sana ditebang katanya. Tapi pada akhirnya Bapak Hidup hari itu sebagai kepala sekolah, dia berpegang teguh. Tidak, kita berdoa saja. Kita serahkan kepada Biro Agama. Jadi sangat berkesan Bapak dan Ibu. Ya, itulah yang saya alami secara pribadi, pergumulan pribadi, dan saya bersyukur kalau pada hari ini juga saya bisa melalui dan bisa mengikuti acara pelepasan pensiun ini. Jadi kesan-kesan itulah yang membuat saya selalu semangat di SMA 17 ini. Bahkan kalau belakangan sebelum saya pensiun pun sebenarnya saya sudah sering sakit-sakit ya, sering tidur di kantor, ya. Kalau saya pikir Bapak dan Ibu, gimana ya? Apa sampainya saya pensiun ini? Dan itulah sebabnya sebenarnya waktu pengurus Dansos menelepon saya, sebenarnya udah saya iakan, iyalah nggak apa-apa Bu, bulan 1 atau bulan 2 pun nggak apa-apa. Tapi setelah saya berpikir, saya telepon lagi balik. Saya pikir saya ini kan kurang sehat selalu. Ya, saya perlu juga mengikuti acara pelepasan itu. Kalau saya sakit-sakit terus, gimana kalau akhir hidup saya nanti nggak sampai bulan 12 atau bulan 1? Wah, itulah pikiran saya sebagai manusia. Dan ada sekitar itu masukan sama Bapak Setemorang, terutama sebagai Ketua Dansos, Pak, janganlah Pak, orang Bapak dan Ibu yang menentukan waktu itu tanggal 30 September. Tapi nggak apa-apalah karena situasi kondisi, janganlah Pak sampai bulan 1. Ya, karena bulan 1 pun atau bulan 2 nanti kita belum tahu juga situasi negara kita ini. Jadi tetap aja kalau soal siapa yang hadir, sampai mungkin agak emosional sedikit, nggak apa-apalah Pak. Siapa aja yang bisa hadir, 2-3 orang pun nggak apa-apalah, saya bilang. Jadi ya dalam hal ini Bapak Setemorang dan Ibu Arwan sebagai pengurus, saya sangat minta maaf sebenarnya karena dipengaruhi psikis seperti itulah, maka saya katakan seperti. Jadi puji syukur kepada Tuhan kalau pada hari ini dan dibuat pengumuman jam 11.30-nya sebenarnya hari ini. Tapi dibuat juga tadi malam suami bilang, Mak besok jam 9, enggak 11.30. Saya bersyukur. Iya ya, saya kurang sehat, agak dipagikan pun enggak apa-apalah. Nanti supaya siang bisa istirahat. Jadi itulah Bapak dan Ibu kesan yang bisa saya sampaikan. Saya sangat bersyukur juga atas kehadiran Bapak Simanung Khalid di sekolah kita ini. Semuanya berjalan dengan lancar. Saya tetap, walaupun kami ada merger sertifikasi, saya masih tetap bisa merasakan berkatnya. Ya maaf Ibu Arwan, ya kalaupun memang begitulah dulu keadaan Ibu, ya saya yakin dan percaya Ibu orangnya sabar ya dan legowo. Jadi itulah, terima kasihlah kepada Bapak Kepala Sekolah SMA dan semua kepada guru-guru. Jadi sebenarnya yang kalau khususnya kepada saya tadi, sebenarnya guru agama pun harus MGMP saya 16 tahun saya mengajar agama Kristen. Ya, saya baru-baru ngajar biologi kembali, kagok saya. Ya nggak tahu lagi, saya nggak ingat lagi saya. Teknologinya udah maju, pokok bahasanya pun udah
aduh saya memang benar-benar menyerahlah. Ya tapi itulah, walaupun begitu saya selalu dengan hati yang legowo juga menerima kalau itu sudah ditugaskan kepada saya, ya itulah yang saya terima. Ya, jadi kepada Bapak dan Ibu, khususnya yang selalu kita bertemu di kantor, ya di mana saja, tentu banyak kesalahan perkembangan saya. Ya mungkin dari segi umur saya ini sudah termasuk yang tertua karena ternyata memang hari ini sudah pensiun ya. Tapi Bapak dan Ibu, saya belum bisa jadi contoh yang baik. Baik dari mengajar, baik mungkin dari kehadiran, baik mungkin dari segi berbicara juga, baik dari segi emosi. Semuanya lah Bapak dan Ibu. Kalau saya banyak kekurangan, tetapi pada hari ini saya mohon maaf semuanya itu, terlebih kepada MT kami biologi. Nah, itulah kesan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Dan pesannya Bapak dan Ibu, pesannya tidak banyak, karena pada akhirnya juga kita ini semua akan mengalami pensiun kalau diberikan Tuhan kita kesehatan dan umur yang panjang. Jadi, dan tidak selamanya kita di dunia ini, dan apa yang kita perbuat selama di dunia ini, baik dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, rumah tangga kita, kehidupan kita sehari-hari, itu nanti suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Bukan kepada kepala sekolah, bukan kepada pemerintah saja, tetapi terutama kepada Tuhan kita masing-masing. Jadi saya sudah menyadarinya itu Bapak dan Ibu, makanya sejak udah lama saya selalu minta ampun sama Tuhan. Banyak kekurangan saya, tapi saya percaya Tuhan itu maha baik. Kalau kita minta ampun kepada Dia, tentu Dia memberikan kita pengampunan. Jadi seperti kembali kepada semula, manusia ini tidak ada yang sempurna, hanya Tuhanlah yang sempurna. Oleh karena itu ya kita selalu memohon. Itulah pesannya Bapak dan Ibu. Saya tidak pandai menasihati Bapak dan Ibu, umur saja yang lebih tua. Kalau soal kata-kata nasihat saya tidak pandai ya. Jadi tapi pesannya itulah, marilah kita menyadari bahwa semua itu nanti akan kita pertanggungjawabkan, baik itu yang baik, baik itu yang tidak baik. Jadi tidak ada di hadapan Tuhan itu yang tersembunyi, semuanya nanti akan kita pertanggungjawabkan. Dan tidak bisa boncengan Bapak dan Ibu. Kalau Ibu Yeni baik tadi, Ibu Yeni ini masih kau ingat Bu Pur katanya. Saya ingat sekali ada kesan tersendiri sama Ibu Yeni. Enggak tahu lah ya, Ibu Yeni ini kelihatannya aja dia seperti itu, tapi ada kesan yang tidak bisa saya lupakan sampai seumur hidup ya Bu Yen. Makasihlah. Luar biasa. Apa yang tidak pernah kami pikirkan semua bisa terjadi. Ya. Jadi Tuhan itu rupanya tidak memandang agama apa segala macam, tidak. Bapak dan Ibu. Ya Dia melihat hati kita. Waktu itu hati kami sangat berpadu sekali sangat sama Ibu Yeni. Dan ternyata memang kesannya sangat luar biasa yang tidak pernah dipikirkan. Nah, jadi kami aja yang tahu apa itu rahasia itu. Jadi Bapak dan Ibu, di sini masih ada guru-guru senior waktu saya masih Ibu Barus. Ya bagaimana dia berjalan, tahulah itu. Ya Ibu Rosma sudah pensiun, Ibu Sinurat sudah pensiun. Ya tapi Ibu Barus masih ada. Apa yang saya ceritakan tadi kesan dan yang saya sampaikan itu Ibu Barus masih ingat, tahu semuanya itu. Dan pernah kami waktu Ibu sama Ibu Nuraida, memang begitulah masa-masa di sini. Jadi kami kejar-kejarlah murid naik angkot. Ya. Ada juga dulu di sini murid datang bapaknya bawa pisau. Pak Razidin lagi di lapangan. Pak Razidin waktu itu dia guru olahraga dan dia dikejar-kejar orang dia mau membunuh katanya. Tapi saya bilang Pak Razidin nggak ada, dia rupanya nggak kenal sama Pak Razidin ini. Nggak ada di sini Pak Razidin Pak, padahal dia di lapangan itu. Nggak ada di sini Pak Razidin Pak. Akhirnya orang tua murid ini menjadi dia pulang. Ya, jadi begitulah dari awal perjalanan itu Bapak dan Ibu, mulai dari adanya sekolah ini sampai sekarang sudah maju seperti Ibu Marmun bilang sudah ada yang banyak yang jadi PNS, ya termasuk juga anak saya Lydia, ya dari SMA 17 ini dia masuk ke psikologi Undip, dia sekarang kerja di BNI 46 Jakarta. Jadi itu saya merasakan keberhasilan guru-guru di sini, bukan keberhasilan karena anak saya nggak pernah saya ajar, nggak pernah
saya masuk kelasnya. Yang masuk di sini bapak dan ibu lah. Dan ternyata ya syukurlah kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi ini yang ada yang bergaji mungkin 1 juta, 2 juta, anak saya masih tetap eksis karena itu sudah BUMN dan di sana dia sudah pegawai tetap. Jadi puji dan syukur kepada Tuhan dan kepada Bapak dan Ibu. Satu hal lagi Bapak dan Ibu, ini harus saya informasikan karena setelah ini nanti saya mungkin agak jarang kemari. Kalaupun datang kemari seperti guru-guru pensiun yang lalu itu, saya lihat kalau datang dia hai say hello aja, ya kan? Datang pun di kantor ya hello udah itu kita nggak seperti dulu lagi. Jadi perlu saya informasikan Bapak dan Ibu, saya memang sangat bersyukur di tahun ini mulai Januari sampai nanti Desember, berkat Tuhan luar biasa yang kami terima. Pertama anak saya nomor 4 menikah tahun Januari 2020 Januari ya. Kemudian anak saya yang ketiga menikah lagi, tetapi waktu itu nggak ada lagi acara pesta-pesta, hanya pemberkatan aja. Dan sekarang dia sudah punya anak Bapak dan Ibu, jadi saya sudah bercucu ini ya, udah bercucu saya. Jadi ini lagi bulan 12 ini, tanggal 12 bulan 12 tahun ini anak saya yang paling tua, dia juga akan menikah, tapi hanya pemberkatan dan ini dilaksanakan nanti di Pulau Bali. Ya, jadi kami nanti akan berangkat kalau tidak ada halangan Bapak dan Ibu nanti akan berangkat tanggal 9 bulan 12. Jadi semuanya itu karena berkat doa-doa Bapak dan Ibu. Saya banyak sekali menerima berkat. Bisa pula 1 tahun 3 anak saya menikah dan saya sudah jadi opung walaupun dalam keadaan kurang sehat. Jadi semuanya itu doakanlah saya pribadi ya, doakan supaya makin sehat. Tadi ini panas sekali kaki saya di lo, udah kayak, tapi ini udah makin kurang gitu ya. Jadi karena semangat itulah barangkali. Semua orang tadi bilang semangat. Bapak kepala sekolah juga bilang semangat. Guru NGMP itu bilang semangat. Dan memang semangat itulah membuat kita berusaha. Jadi terima kasih. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya dengan paham. Dan mengenai pemberian ini tadi, saya sangat bersyukur sekali. Ya, saya sangat bersyukur sekali dapat kenang-kenangan citra mata dari SMA Negeri Medan. Tanggung-tanggung Bapak dan 10 gram. Sekarang harganya Dipakai terus ya Bu. ya. Jadi jangan dijual. Ya, karena semangat aku ya, kalaupun saya bilang iya dipakai. Ini bentar lagi mau ke Bali, perlu juga ongkos ya kan. Karena usia SMA 17 nggak ada lagi. Pertama karena saya sudah muslim, kedua belum diadatkan. Nanti kalau adatnya juga seperti yang tadi, pasti kan mereka ya akan diadatkan. Karena itu anak saya yang paling tua, penggoaran. Jadi kalau adat Batak sebenarnya dia harus diadatkan. Tapi karena situasi sekarang pemberkatanlah dulu dan mereka udah sepakat nanti bisa. Itulah Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya saya Baik, terima kasih.